ulangi keteranganipun. Dados sepindah niki dapuripun Tilam Sari. Dapur ini menapa bentuk daripada keris, bilah keris itu sendiri, dan guratan-guratan yang ada di sini ini bukan hasil tataan, tapi lipatan besi. Lipatan besi antara besi dengan nikel menghasilkan pamor. Pamor itu jarwa dosa saking amor. Amor itu nyawijining besi kali nikel. Sekarang nikel, dulu batu meteor. Jadi ini pamornya pamor bendo segodo, ini seperti gada, ini bentuk-bentuk. Iya, kok bisa anu ya? Ini di teknik lipatannya itu betul-betul dikuasai. Nah, ini teknik lipatannya namanya pamor rekan. Ada dua jenis Ibu, pamor rekan kali pamor tiban. Pamor rekan itu pamor yang ketika nanti dia ditempa dengan teknik sedemikian rupa menghasilkan pamor yang hasilnya bisa diharapkan. Kalau teknik tiban itu besi dilipat-lipat, pamornya sekeluarnya. Lah, ini pamor ini yang namanya pamor tiban. Istilahnya sang empu ini memasrahkan hasil karyanya kepada Tuhan. Jadi hasilnya ya monggo kersa pangeran, makanya pamornya medalakan pamor nopo. Lah ini dirancang dengan teknik nanti setelah dilipat, dipuntir atau gimana, itu yang namanya rekam. Inggih. Lah untuk mengeluarkan ini itu pamor itu kita harus mewarangi Ibu. Mewarangi itu besi diputihkan pedangnya Om. Itu besi diputihkan dengan jeruk nipis dengan air kelapa dawegan, itu fungsinya untuk menghilangkan karat kali minyak. Terus sesampunipun kering mangke dipun rendam dengan asam arsenikum. Bahasa kimianya sekarang asam arsenikum. Bahasa Jawanya cairan warangan. Lah itu arsenik tapi arsenik yang alami. Kalau yang kimia itu kita nggak pakai, soalnya mbok anu pas ngumbah dahar mendoan malah ngumpruk malah bahaya repot ini. Kita menika lah ini sebelum diwarangi ini putih Ibu. Tetapi pamor ini sudah kelihatan ini sebetulnya kalau Bapak itu. Ini pamor udan Mas. Ini calon ini pedang. Calon pedang. Ini pusaka yang masih kasar. Masih kasar, belum diwarangi. Lah, ini biar keluar pamornya ini harus direndam cairan warangan. Biar apa? Kontras. Besinya hitam, pamornya putih. Untuk mengontraskan antara nikel dengan besi. Lah, ini yang dikagumi oleh Profesor Sugeng saking UMP kali beberapa teman yang ada di Unsud. Itu zaman dahulu empu kok bisa tahu unsur kimia kali tata caranya menempa. Lah, makanya banyak teman-teman bilang itu empu dulu itu profesor zaman saat ini. Iya. Saat ini Bapak ahli metalurgi. Lah ini pamor bendo segodo niki dapuripun kawastanan Tilam Sari. Lah niki tangguh Empu Afrizal tahun 2020 ya, 2020 ini pembuatan 2020. Lah ini dari dapur dengan pamornya ini simbol doa dari orang yang pesan. Bendo itu pada bayi banda dalam jarwa dasa bahasa Banyumas itu kan harta, segodo itu bertumpuk. Jadi orang yang mempunyai hajat ini meminta kepada Tuhan agar hartanya itu senantiasa berlipat-lipat diberikan oleh Tuhan. Lah ini keris dapur lurus, tapi dinamakan lurus itu salah karena yang betul itu dapur leres karena tidak berluk. Lah berluk ini keris ini sebetulnya tidak ada keris yang lurus-lurus, nggak ada Bapak. Wontennya niki condong Bu. Condong. Lah niki kawastanan condong lelah. Di dalam dunia ini tidak ada orang yang betul-betul lurus, pasti memiliki kecenderungan tertentu. Makanya dibuat condong lelah. Lah, terus kaitanipun kalih warangkam niko, iki cara menghunus keris dan memasukkan keris mawon niki wonten pakemipun Ibu. Niki ingkang sampun di teng UNESCO sampun dipun akui, ketika kita menghunus keris menika ingkang dipun pecet niku cangkringipun, ingkang dipun dudut
Lah niki warangan. Inggih, waranganipun. Bukan niki nipun. Nah ini orang Belanda, orang Singapura, orang Eropa sudah lebih tahu ketimbang kita. Inggih. Karena mereka belajar ya. Belajar inggih. Kita Nah, bisa niki menghilangkan. dimasukkan dan bahkan ada adabnya ketika memberikan keris kepada orang yang lebih sepuh. Ketika saya memberikan keris teng Bapak, itu saya memegang lebih di bawah Bapak ingkang nampi inggih teng inggil. Nah, mekaten. Semakin senior, semakin tinggi anggenipun nyepeng. Tetapi semakin junior, walaupun dia menerima atau memberikan, dia tetap pegang di bawah. Lah, perangkat keris ini niki perangkat keris gaya Surakarta ladrang. Ladrang nggih, ladrang Surakarta. Ladrang ada 2, gayaman juga ada 2 itu. Lah niki pengaruh dari Islam. Sebelum pra-Islam niki handle keris kawastanan garan keris. Ini dulu gambar dewa atau gambar buta atau gambar patung naga dan lain sebagainya. Lah, sejak zaman Tangguh Demak itu Empu Supamandrangi itu atas perintah Sunan Kalijaga bentuk ini dihilangkan, distilir. Namanya bentuk nunggak semi. Nunggak semi itu seperti janin umur 4 bulan. Jadi ini kalau itu kan seperti janin itu 4 bulan embrio. Lah ini ada simbolipun. Lah niku ada serat yang mengacu tentang itu namanya serat Hadiwijaya dan beberapa buku keris yang kaitannya dengan pakem dharma kepandaian itu. Lah niki ladrang niki simbol daripada kapal Safinah. Ini ya dibuat di sini yang tempatnya. Merangkanipun dibuat di Kalimanah, Ibu. Oh, Tenggurunipun tidak. salah satu guru kami, Oh. namanya Mbah Kiai Sadali, Kiai Meranggi Sadali. Itu juga beliau satu-satunya meranggi di Jawa Tengah bagian barat. Beliau lebih awal ketimbang saya. Nggih. Nah, kami belajar Tapi ke di- beliau, Bapak Oh. Sadali. Berarti sudah berapa tahun dengan beliau? Puluhan tahun ya? Puluhan tahun. Karena beliau itu yuswa seniki nggih sampun 67 dan beliau secara nasab maupun sanad langsung kepada Kiai Meranggi Wirasentika. Niku makomipun wonten ing Kalimanah dusun Sidakangen. Jadi baik nasab maupun sanad beliau memang Meranggi. Ngoten Ibu. Lah terus kaping kali nggih menika niki juga keris buatan Empu Rizal. Ini gayaman. Nah niki gayaman terus bapaknya malah ngertos. Menika gayaman, Soalnya satunya ladrang tadi. menika ladrang. Nggih. Terus ini ladrang Solo, menika gayaman Solo. Menika kajengipun kajeng Kemuning, menika kajeng Nagasari. Lah pendokipun niki kemalon Ibu. Kemalon itu pendok yang dicat dengan warna tertentu. Lah zaman dahulu pendok keris yang dicat dengan warna tertentu itu mewakili kepangkatan di dalam keraton. Hitam itu sebagai wedana, hijau sebagai temenggung, merah sebagai paling tidak ya temenggung ke arah pangeran. Lah sekarang ini diadaptasi oleh pemerintah negara Indonesia itu sebagai plat merah, mobil plat merah. Niki. Keris Papua. Nggih, berarti temenggung, PNS dan lain sebagainya, keprajan itu merah. Nggih. Diadaptasi oleh Indonesia. Merah. Merah. Nggih. Nah, dipasang. Lah kita hunus menika. Wah, ini yang berluk ya. Emas. Berluk niki emas tapi emas tipis menika emas sekitar 5 gram. Niki pamoripun pamorekan pamor melati rinonce. Ini juga hasil tempaan ya? Hasil tempaan, hasil lipatan. Ini seperti Cilik-cilik banget. alit terlihat disutuki tadi. melati rinonce. Nah, ini looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Dapuripun kidang kencono 9 berarti nih look 9. Berkinatah emas 5 gram sekitar. Ini emas asli. Emas asli berarti Nggih. emas batangan. Ya. Emas tipis kita tempelkan ke perak yang sudah ditempelkan ditatah di sini. Nah, itu ada bunga-bunga atau ada Niki kawastanan lung-lungan. apa? Oh, itu Nggih. ukuran diukir sendiri.
Nggih, lung-lungan. Bahkan ada yang kalimat kaligrafi yang tua sepuh itu kaligrafi ada, terus Ya Allah. wifik juga ada. Itu ya umpur riset. Nggih, Bu Afrizal menika. Iki ngandhapi pun kinatah gajah singa. Artinya orang yang memiliki ini masih memiliki sanad dari Keraton Surakarta maupun Yogyakarta. Nggih. Menika gajah kali singa. Dadi sing gadahi menika sing kagungan menika kasih nggadahi sanad. Jadi fungsi keris juga itu zaman dahulu itu sebagai KTP Ibu. Dari kerisnya kita ketahui derajat status sosialnya di masyarakat. Nggih. Nggak mungkin petani itu memiliki sengkelat. Nggak mungkin petani itu memiliki carubuk. Carubuk pasti yang memiliki khotib, penghulu. Lah, terus sengkelat paling tidak ya calon raja. wedana bupati ngaten. Nah, kalau keris-keris petani biasanya pun nek mboten kebo tilamupi brojol gitu. Nah, jadi dari kerisnya kita ketahui status sosialnya di masyarakat lah. Dari pemakaian sendiri niki ketika kita itu menghadiri upacara yang sifatipun resmi di dalam tradisi Jawa setelah Demak niku Bu, Islam, Jawa Islam niku dipun bakukaken teng kraton niki ketika resmi seperti ini niku ngoglengaken pusaka. Nah, ketika kita menghadiri taksiyah upacara bela sungkawa taksiyah niku dingadapaken niki anyungkemaken pusaka. Ketika nuwun sewu masuk tempat ibadah, masjid dan lain sebagainya nganggar diluruskan. Nah, ketika tamtama kraton berbaris seperti ini Kiri. nggih. Ketika sasampunipun sowan sinuwun Kanjeng Sultan niku ngaten nyotek utawa ngempit wonten sing mastani kethek ngilo karena madhep mriki ngaten kethek ngilo. Nggih. Kethek ngilo. Lah terus pengajang niku kawastanan nyikap pusaka. Lah ini khusus untuk alim ulama maupun penghulu kawedanan keraton. Ini khusus di depan. Jadi dari pemakaiannya kita paham orang itu lagi seperti apa menghadapi upacara apa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, diatur gitu ngono ya. Makanya UNESCO mengakui keris sebagai warisan dunia karena ada seninya, ada filosofinya, adabnya Ada Luar biasa. nilai pun. Lah bahkan Empu Afrizal sendiri kan setiap empu itu Bu setelah empu Demak itu pasti memiliki aurat-aurat tersendiri baik kaitannya dengan hari pembuatan maupun doa-doa yang dirapal setelah upacara wilujengan sampai upacara purna. Nah ini doanya itu orang yang mengambil sanad dari Empu Supa maupun Supandria itu kebanyakan bahasa Arab dengan Jawa sedikit, tapi doa-doa yang dari empu-empu Jawa Timuran itu Jawa 80%, Arabnya malah yang sedikit. Jadi itu yang membedakan. Lah terus yang terakhir niki ini keris asli Banyumasan. Ini Artefak budaya. Ini salah satu koleksi yang sangat langka. Ini Bapak sama Ibu. Ini pendoknya ini pendok Banyumasan, berbeda dengan pendok Solo. Ukirannya berbeda, kecil-kecil, rajin. Banyumasan asli. Lah ini purangkanipun menika purangka jung. Kapal layar ini seperti kapal. Jung. Lah niki handleipun kawastanan handle atau garan lempuyangan seperti lempuyang. Inggih lempuyangan nunggak semi tetapi model lempuyangan. Nah ini ketika kita buka, nah ini keris sepuh. Ini keris Banyumasan asli, ini keris kagok Banyumasan. Ini kerisnya itu sepertinya kelihatan lurus Bu, padahal ini look 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini keris Banyumasan, dapurnya kidang soka karena 9, sama seperti ini tadi. Lah
ini yang saya katakan pamornya pamor tiban Bapak. Nggih. Dados pamor tiban Ibu niku pamor ingkang tidak dirancang tang empu niku. Dados besi kalih nikel ditilep-tilep dengan intuisi dan hasil riado sang empu memasrahkan kepada Tuhan. Lah biasanipun pamor tiban wonten Raja Gundala. Raja Gundala itu pamor yang membentuk karakter tertentu. Lah contoh niki tengajeng niki pamor ngulit semangkaan. Ngandhapipun pamor beda. tritik ngandhape seperti orang tahiyat ini. Kalau kita lihat kayak wong lagi manembah tahiyat. Ini namanya Raja Gundala. Lah ini yang tidak direkayasa. Ini keluar dengan sendirinya, hasil lipatan yang tidak di. Yang buat siapa? Lah niki empunipun dangu banget niki Pak, tidak diketahui. Paling tidak ini besalen teng Banyumas garangipun Empu Rizal niki kan teng Kali Bening, kali wonten ing Damar Payung. Kemungkinan dari dua pesalen itu Bapak. Karena ini tipikal keris Banyumas generasi awal. Niki acuan dapurnya itu ke arah Pejajaran itu, ke arah Segaluh. Nah, kita ketahui daripada keris Segaluh itu, keris-keris tangguh pulonan, itu looknya mboten jero kawastanan kembo. Niki look kembo. Orang Banyumas bilang look wandu utawa look banci. Kalau keris-keris gagrak Soloan kan jelas looknya jero, beda jauh. Jadi kakok gitu anu Banyumasan. Lurus ora Ngeluk ora. tipis-tipis lah. Nggih. Bahkan dari Mas Adnan itu Les Bumi Brebes. Ya empune kan kayak orang niat nggak keris. Jadi khas Banyumas itu seperti ini. Dari mana dapatnya? Ini kita dapat Warisan. di pasar antik. Oh. Ini kita dapat di pasar antik. Oh. Ini tuh harga 750.000 inden. Masih kotor. Nah, barang sing istilahnya nggak ada yang suka. Tetapi waktu itu saya lihat ganja sama dapur. Iya tuh keris Pejajaran. Iya mesti keris Banyumas ya. Iya mesti keris Banyumas. Nangati Om. Akhirnya dibayar teng Mas Bagus. Kalau lantarkan teng Pak Dali dikumbah bersih, terus dipun perangani Banyumasan Mas Indra. Oh, 100%. tadinya enggak Kotor menika itu. tadinya enggak seperti. Berarti kalau seperti itu nggak bisa ditempa lagi kayak gitu. Boten. Oh, Jadi ini sudah- kan artefak sudah Bapak. hasil. Ini kalau yang seperti ini kalau berdasarkan undang-undang tidak boleh Ini untuk dirusak. cagar budaya. Cagar budaya masuk cagar budaya. Masuknya Kita artefak. mendapat yang seperti itu sangat sulit Sulit. sekali. Oh. Iya. Nah, mungkin kalau menurut orang yang di para penjual mungkin wah keris ala gitu. Padahal Tapi ini adalah ini artefak. daya artefak. dukung Ada kami seni. untuk kami melestarikan. Keris Banyumas. Lah, paling boten menawi badhe nempa malih kawastanan mutrani Bapak. Oh. Jadi mencontoh duplikat. Oh. Bahasa Jawa mutrani. Anak-anaknya. Lah, anak-anak sakit ya nonton piano. inggih. Diduplikat Diduplikat saged Bapak mutrani niku kawasan mutrani lah di teng kraton-kraton mawon niku nggih pun biasa itu. Dapur meh sami ini tangguhnya Tangguhnya beda. Yang misalnya kayak keris yang asli Nogosroso Sabu Inten Itu yang asli itu masih ada. asli nggih niku saking zaman Keraton Pajang kali Keraton awal Demak niku Demak, Bapak nggih. Mataram niku nggih mutrani. Berarti keturunannya udah banyak. Sampun kata. Dados sing Nogososro. asli sing ndi wis bingung. Nggih, dados sing penting tuan niku nggih wong keris Nogososro menika menawi secara regi menawi tua kan sekitar 250 sekitar sekarang pasaran niku kemarin apa niku juta. juta. Itu yang terakhir itu Mas Nandi Kenitan itu penjual keris Bapak dapat keris di daerah area Kebumen itu teng keturunan dari Mbah Kiai Sinten itu teng Kebumen dipun sate kerisipun Nogo Siluman emasnya itu masih agak utuh gitu. Itu beli sekitar berapa 40 apa 60 itu dijual 130. Jadi
keris ini berbeda dengan batu akik. Kalau batu akik ini kan harganya remang-remang. Tapi kalau nggih mboten nonton. Tapi kalau keris tua maupun keris muda ini ada berdasarkan garap maupun berdasarkan perangkanipun. Dan itu ada kuratornya. Wonten kuratoripun. Ada keris dengan perangkannya mahal perangkannya nggih wonten itu. Karena emas niki pendokipun. Kalau ini kan perak niki Bapak. Perak. Bentuk-bentukipun gitu. Dan ini salah satu budaya yang terus kita gaungkan kaitannya dengan syiar Islam awal yang kita kembalikan lagi menika itu. Dan ketika ngawiti dan purna, sayang ini tempatnya kan belum representatif itu. Itu biasanya pun kalau di Solo itu ada tradisi terbangan sholawatan. Lah ini saya dengan masyarakat Besalan nyuwun donga pangestunipun ke depan di atas ini ada balai pesemuan. Ini untuk gedung majelis yang nanti ketika ada upacara ngawiti sama purna teng mriki. Nah, ini yang lagi dibangun di sebelah sini yang kemarin dipasang batu pertama oleh Bapak Narwan. Niko Besalen Panglebur Ibu. Jadi dari pasir besi dilebur menjadi bahan mentah. Bahan cikal bakal untuk membuat keris ataupun tosan aji yang lain. Jadi caranya ngekstrak besi dari pasir besi. Ini leres. Material alam. Material alami. Ini tempatnya di Besalian Panglebur. Ini sedang kita bangun. Nah, niku calon empunipun Mas Wiwit. Niku sampun wonten calon empunipun. Lah bayangkan mawon Ibu satu keris itu kalau di